Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk banyak berkat. Kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, keluarga, teman, terlebih Yesus yang mati bagi kita agar kita selamat. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah ini menolong kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin kami, agar kami dapat mengerti pelajaran kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita yaitu minyak yang tak terbatas. Ya, minyak tak terbatas. Nah, dengan ayat hafalan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, bunyinya seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Suatu janji yang luar biasa bagi kita. Yesus akan memberikan segala keperluan kita di dalam kehidupan ini. Nah, Nabi Elisa adalah nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia adalah nabi yang besar dan dia melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti Elia. Tetapi satu yang terpenting yaitu, dia harus memulihkan bangsa itu dari kemurtadan. Mereka sekarang suka menyembah kepada Baal. Jadi dia mau mengalihkan pikiran bangsa itu kepada penyembahan kepada Allah. Dan benar, bangsa itu mulai menengadakan perubahan. Pada waktu itu, ada sekolah nabi-nabi. Dan salah satu daripada para nabi itu, mereka ya selain melayani Tuhan, pada waktu itu salah satu mereka mati. Dan meninggalkan 2 orang anak dan seorang istri. Tapi selain itu, berhutang. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang dipiutangi ya marah, mau mengambil anak-anak mereka menjadi hamba. Oleh sebab itu perempuan ini pergi mencari Elisa. Sampai di rumahnya dia menghadap kepada Elisa. Tuanku, katanya, engkau tahu suamiku adalah anak nabi. Dia meninggal. Dia takut akan Tuhan. Tetapi ada masalah yang aku hadapi. Dia berhutang dan orang itu mau mengambil kedua anakku untuk membayar hutang itu. Sehingga anak itu mau menjadi hamba. Dijadikan hamba. Elisa merasa sedih dan bertanya kepada perempuan itu. Apa yang harus kuperbuat kepadamu? Apa yang kamu punya? Aku hanya punya 1 buli-buli minyak. Hanya sedikit. Oke, pulanglah. Dan minta bejana-bejana lain dari tetangga-tetanggamu. Anak-anak mereka dengan semangat meminjam bejana-bejana itu untuk dibawa ke rumah mereka. Dari rumah ke rumah sampai tidak ada lagi yang harus dipinjam. Sekarang mulailah perempuan ini mengisi bejana-bejana itu satu persatu. Satu persatu dengan doa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Penuh. Ibu itu bertanya, apakah ada lagi bejana? Ibu, tidak ada lagi. Semua bejana yang ada sudah terisi. Kembali perempuan itu menghadap Elisa. Elisa mengatakan, Ibu, jualah dan gunakan uang itu untuk membayar hutangmu dan gunakan sisanya untuk keperluanmu hari-hari. Bayangkan adik-adik, dengan gembira perempuan ini pulang, mengunci pintunya, berdoa kepada Allah agar Tuhan memberkati. Dan minyak-minyak itu habis terjual.
uangnya digunakan untuk keperluannya, membayar hutang, dan memberikan keperluannya untuk kehidupan. Nah, adik-adik, kita juga dalam kehidupan ini punya pelajaran penting dari cerita hari ini tentang Elisa. Elisa yang suka menolong, Elisa yang tidak membedakan orang. Walaupun orang miskin seperti janda ini, bahkan raja-raja, dia selalu tolong. Bagaimana dengan perempuan ini? Dia orang yang membawa masalahnya kepada Tuhan. Dia tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain, tetapi membawa masalahnya kepada hamba Tuhan. Lalu, apalagi dia orang yang menurut. Apa yang dikatakan Elisa, dilakukannya. Dan apa yang ada padanya, dia berikan untuk pelayanannya. Adik-adik, ini kan suatu yang luar biasa. Minyak yang melambangkan Roh Kudus diperlukan untuk kehidupan kita. Jadi, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dia memberikan segala keperluan kita. Berkat-berkat, dia memberikan waktu, talenta, dia berikan kesehatan, dan juga harta. Semuanya kita harus berikan untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Suka memberi, memberi, dan memberi lagi. Berikan persembahan kita bagi Tuhan. Berikan perpuluhan kita, 10 dari penghasilan kita. Kembalikan kepada Tuhan sebagai miliknya. Dan lihatlah, kita akan menjadi berkat. Kita milik Tuhan, Tuhan peliharakan kita. Dan mintalah kepada Tuhan segala yang kita perlukan. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperhatikan kehidupan kami dan mau memberikan segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu. Berkatilah kami dalam kehidupan ini untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.